sebenarnya kan target Vania basket itu tuh di PON. Cuman karena Vania perwakilan Jogja dan Jogja nggak lolos di Prapon, akhirnya nggak lanjut nih ke PON PON. Papua nih. PON Papua harusnya. Okay. Sebenarnya maunya itu target terakhir, cuman Jogja aja nggak lolos kan Praponnya. Makanya jadinya akhirnya Vania nggak ikut di PON gitu. Studio kali ini kedatangan wanita cantik yang memiliki keahlian di lapangan basket dan juga di modeling. Dan kita sambut saja langsung teman saya yang baru aja kenal sih sebenarnya, Vania Valencia. Halo. Halo Vania, apa kabar? Baik banget Kak. Terima kasih udah datang di Akurasi TV. Siap, tak. Sama-sama. Sedang sibuk apa nih Vania? Kan kalau ngeliat di Instagramnya ada dua hal nih, bola dan modeling. Basket dan modeling. Yeah. Bagaimana? Sekarang lagi sibuk apa aja? Sebenarnya ada beberapa hal sih Kak. Kalau misalnya sekarang ini tuh karena Vania ada production house, dan biasa produksi iklan, film, web series gitu, jadi lagi sibuk di kantor nih. Tapi di sisi lain Vania juga karena ada YouTube, jadi kayak masih nyambi nge-YouTube, kayak bikin konten. Terakhir kan sempat bikin yang Vincenzo si anak mafia itu kayak remake dari drama Korea Vincenzo, terus ada juga short movie Still My Friend. Terus juga Vania masih ngambil job aktor, kayak kemarin tuh sempat ngambil beberapa iklan juga sebagai talentnya kan. Selain di belakang layar, Vania juga main di depan layar. Terus juga saat ini sih lagi mau jalan sinetron dan web series. Kalau misalnya sinetron jalan sih kemungkinan bakal sinetron. Terus sama ya paling sama basket sih Kak. Cuman kalau basket karena sebenarnya kan target Vania basket itu tuh di PON. Cuman karena Vania perwakilan Jogja dan Jogja nggak lolos di Prapon, akhirnya nggak lanjut nih ke PON Papua nih. PON Papua harusnya. Sebenarnya maunya itu target terakhir, cuman Jogja aja nggak lolos kan Praponnya. Makanya jadinya akhirnya Vania nggak ikut di PON gitu. Cuman kalau sekarang basket Vania cuman kayak latihan di Toba Boys, itu kayak salah satu perkumpulan pemain-pemain basket yang kerjanya di dunia entertain. Kayak contoh ada Haris Friza, terus juga ada Brian Domani. Ada kemarin tuh ada siapa lagi ya? Ada banyak sih, ada beberapa aktor dan aktris yang main di sana. Di situ sih. Tadi aku dengerin udah ada kira-kira ada 7-8 agenda tuh yang kamu lakuin. Gimana cara bagi tugasnya sih? Aku aja yang cuma 3 aja bingung. Makan, tidur sama lari aja bingung. Kalau bagi waktu ya. Iya. Kalau bagi waktu sebenarnya Vania tuh kayak ada punishment sendiri kalau di Vania. Kayak kalau misalnya waktu tuh benar-benar dibaginya ada agenda sendiri di jadwal HP biasanya. Kayak misalnya jam segini sampai misalnya kayak ngantor dari jam 9 sampai jam 6 sore. Terus nanti jam 6 sore balik sampai jam 7 tuh bikin konten apa. Jam 7 sampai jam 9 nanti misalnya riset apa. Terus nanti jam 9 sampai jam 10 kuliah juga gitu. Kuliah juga? Juga lagi kuliah. Wah, luar biasa banget. Jadi kayak bagi waktunya benar-benar yang per jam gitu sih gitu. Ini di production house-nya kamu apa nih? Tanggung jawabnya apa aja atau malah memimpin semuanya? Atau malah punya kamu mungkin ya? Iya. Terus apa nih yang jadi misalnya kegiatan kamu sehari-hari gitu? Sebenarnya kalau di production house kan aku sebagai CMO, Chief Marketing Officer-nya, dan di sisi lain kadang kalau di lapangannya aku jadi produser juga. Kadang ngedirect juga, kadang jadi main juga. Jadi nyambi-nyambi gitu kan Kak. Cuman kalau untuk sehari-harinya, kalau sekarang kan kita tuh kemarin baru nyelesain web series. Jadi aku lagi concern buat ngeliatin editannya gimana. Terus habis itu kalau aku lebih mikirin kayak kedepannya mau bikin konten apa gitu. Kalau Vania kan nama production house-nya Reply Creative. Kita punya yang namanya Reply Creative Network. Itu jatuhnya nanti bakal kayak aku entertainment, kayak baca TV gitu-gitu. Nah ini aku kayak lagi planning gitu ke depannya bakal kontennya apa aja. Terus habis itu apa yang dilakuin setiap minggunya. Terus nanti ngeditnya gimana. Kadang kalau misalnya memang tim lagi pada sibuk ngedit untuk kerjaan, biasanya kalau untuk konten aku yang ngedit juga gitu. Bisa ngedit juga? Bisa. Kalah. Vania, 2 tahun pandemi mungkin berjalan nyaris 2 tahun. Kamu kalau aku ngeliat dari Instagram, YouTube, nggak ada matinya tuh kegiatan-kegiatan kamu. Gimana sih mungkin buat anak muda juga, terutama buat perempuan, cara untuk menjaga produktif gimana sih kalau kamu? Karena sekarang kan juga lagi pandemi dan pasti orang-orang lagi main gadget kan Kak. Sebenarnya hal yang paling mudah untuk kita lakuin tuh adalah ngelihat dari sosial media, kayak referensinya aja. Kayak misalnya di TikTok, kadang kalau kita scroll TikTok tuh pasti ada deh sempat kepikiran kayaknya bagus nih kalau bikin konten kayak gini dengan ide yang kayak gini gitu. Makanya kadang aku suka cari referensinya di sosmed. Dan sebenarnya kalau untuk menyampaikan ke anak muda saat ini tuh ya buatlah konten sekreatif mungkin gitu dan seedukasi mungkin gitu, karena menurut aku juga yang bakal dipandang ke depannya tuh juga pasti dari konten kreator gitu. Karena kan dari berkembang dari konten kreator pasti bisa ke lain hal banyak gitu kan Kak. Nah terus aku mau nanya, kamu lebih suka dibilang model atau atlet basket? Kalau dibilang sebenarnya maunya aktor gitu kan. Oke. Tapi
mau dibilang basket pun juga nggak apa sih Kak, karena kan Fania sadar banget sih kalau sosial media Fania tuh naik pertama kali gara-gara basket. Gara-gara ada konten basket terus sempat naik, jadi dikenalnya sebagai atlet basket kan. Cuman di sisi lain sebenarnya Fania tuh lagi mau mengubah personal branding Fania Kak, dari atlet basket ke aktor. Karena sebenarnya kalau untuk concern sekarang tuh lebih ke dunia aktor sih. Kayak lebih main web series. Kalau terakhir tuh kayak kemarin Fania barusan main film Dialova 2, itu lanjutan sequel dari Dialova 1. Itu tayang di bioskop nantinya? Bioskop, rencana katanya akhir tahun ini. Terus ada juga Virgo and the Sparklings yang sama Mas Joko Anwar. Itu yang Bumi Langit Universe yang sama Gundala juga itu. Terus juga ada beberapa film lain kayak The Gift, Sabar Indonesian dan lain sebagainya, itu yang Fania main juga gitu. Berarti beruntung aku udah datengin kamu sekarang ya. Mungkin kalau setelah itu mungkin agak susah mungkin hubunginnya. Waduh, enggak, pasti sempet-sempetin lah untuk datang ke sini, Kak. Nah, kalau misalnya dari basket nih, aku mungkin sedikit nanya kamu tentang basket di awal-awalnya. Kalau aku riset-riset sedikit kan kamu ada cita-cita pengen jadi artis. Iya, benar. Terus gimana akhirnya kamu bisa jadi basket dulu nih pertama-tamanya? Sebenarnya kan memang basic awal sebelum aktor tuh di atlet basket. Jadi waktu SMP itu tuh Fania sempet ngeliat. Jadi dulu tuh awalnya jadi supporter Kak. Supporter di JRBL. JRBL tuh kayak Junior Basketball League. Bawahnya DBL ya? Iya benar, bawahnya DBL. Terus habis itu di SMP itu Fania jadi supportingnya aja, kayak supporternya. Terus ngeliat dari apa sih, tribun gitu ya. Terus habis itu ngeliat kok kayaknya keren gitu kalau main. Akhirnya ikut seleksi lah di sana di sekolah. Puji Tuhannya kepilih jadi 12 pemain. Akhirnya main di situ. Habis main JRBL, gak sengaja waktu itu Perbasi Jogja itu tuh sempat manggil Fania buat ikut seleksi kejurnas. Kejurnas, akhirnya kepilih juga. Akhirnya mulailah dari situ concern tuh ke basket kan, udah main kejurnas, akhirnya main Popda, Porda, Popnas gitu-gitu kan, yang nas itu. Terus habis itu akhirnya dari situ concern ke basket terus sampai SMA kelas 2. Nah di SMA kelas 2 itu ada salah satu teman Fania yang ngajakin modeling. Nah dari situ akhirnya Fania ikut modeling. Awal pertama kali modeling itu sebenarnya bukan ke aktor dulu sih, ikutnya tuh lebih ke pageant. Kayak dulu Fania sempat ikut Koko Cici Jogja, dapat Cici Fotogenik 2017. Terus ikut Miss Global juga, dapat Miss Global Top 12 se-Indonesia. Ada juga waktu itu akhirnya waktu itu sempat juga ikut Lipo Icon, itu kayak brand ambassador Lipo Mall di Jogja. Terus puji Tuhan dapat juara 1. Dari situ tiba-tiba ada salah satu casting director yang manggil Fania untuk coba casting di tempatnya proyeknya Mas Hanung Bramantyo. Dari situ akhirnya Fania coba ikut casting dan kepilih. Pertama kali Fania main untuk jadi aktor itu tuh waktu untuk videonya Ibu Liliana. Jadi Pak Haritanu. Nah, Pak Haritano itu kan mau bikin surprise buat Ibu Liliana ulang tahun. Akhirnya mereka bikin film tentang perjalanan mereka ketemu sampai akhirnya nikah. Itu akhirnya si Pak Haritano itu nyerahin proyeknya ke Mas Anung. Mas Anung akhirnya open casting, Fania keterimalah di situ. Jadi kayak nyomblangin si Pak Haritano sama Bu Liliana itu. Luar biasa. Itu pertama kali main langsung ketemu sama Dion Wiyoko, karena ceritanya jadi Haritano tuh si Ko Dion Wiyoko. Itu pas 2 SMP 2 SMA. 2 SMA. Itu pertama kali. Nah, dari situ akhirnya baru tuh kenal sama link-link keaktoran kayak gitu-gitu. Jadi baru deh mulai kepecah basket atau model atau artis basket atau artis. Iya, itu dia tuh. Akhirnya mulai dari situ tuh kayak kepikiran, aduh ini mau lanjut yang mana gitu. Cuman masih kekeh sih Kak, sampai kuliah tuh kayak kok tetap harus basket gitu. Makanya waktu mau lulus SMA tuh Fania mikir enaknya kuliah di mana ya. Karena Fania maunya ke Jakarta dan waktu itu dari SMA itu udah dikontrak sama salah satu manajemen artis di Jakarta. Akhirnya kepikiran tuh pindah Jakarta. Cuman karena tetap maunya di basket, yang basketnya bagus lah gitu kuliahnya. Akhirnya cari-cari tahu dan ngelihat ada beasiswa basket di UPH. Dan aku ngelihat pemain-pemainnya juga, wah ini dream team banget nih UPH. Iya emang kalau UPH emang sampai sekarang aja masih melahirkan para pemain basket ya. Bener-bener bagus-bagus kan Kak. Nah terus habis itu akhirnya coba ikut seleksi, terus puji Tuhannya dapat beasiswa basket juga di UPH. Nah itu apa yang membuat kamu, mungkin aku kepo sih, main basketnya bisa bisa sampai ke level nyaris profesional gitu. Bagaimana kamu gimana cara latihannya gitu? Nah sebenarnya itu tuh awal pertama kali tuh sempet kayak diremain juga sih Kak. Kayak waktu pertama kali seleksi tuh ini dulu kan, jadi sebelum aku basket tuh sempat ikut dance juga, jadi anak dance gitu kan. Wah itu berarti udah ke-15 agenda kamu. Iya gitu, jadi sempet dance juga kan Kak. Nah terus habis itu kayak waktu pertama kali masuk basket tuh kayak, ini orang siapa sih emang bisa basket gitu kan, ada beberapa lah yang kayak gitu. Terus habis itu akhirnya Fania karena tertarik dan
Fania tuh tipe orang kalau misalnya mau A tuh harus ngejar banget gimana pun caranya, kayak latihan terus dan lain sebagainya. Sampai nyampe sana gitu ya? Iya, sampai nyampe sana gitu. Sampai akhirnya Fania waktu dulu sekolah, zaman-zaman sekolah itu tiap pulang sekolah selalu latihan basket, terus ikut ekskul basket juga, sorenya malamnya ikut klub basket juga gitu. Jadi bener-bener yang kayak SMP SMA tuh kesehariannya full basket sih, kayak latihan basket terus gitu. Ditambah di rumah waktu itu sempat ditambahin ring basket juga kan, jadi bisa latihan shooting juga gitu. Berarti orang tua mendukung banget ya Fania ya? Mendukung, puji Tuhannya sih mendukung sih, kayak mendukung basket dan juga modeling juga. Sempat ada ini nggak, sempat ada kayak dari orang tua bilang udah deh Fania tinggalin basket karena kan mungkin rawan cedera, apalagi ada perempuan gitu? Sempet sih kak. Soalnya kayak kalau dari keluarga Fania itu lebih suka kalau Fania lebih ke feminim sih, karena kan waktu Fania jadi anak basket itu bener-bener literally yang tomboy banget sih kak, yang kayak skincare tuh nggak mau pakai, kayak facial gitu-gitu tuh nggak pernah mau. Jadi makanya mama papa aku kayak coba deh kamu tuh kayak lebih cewek dikit gitu loh, karena tomboy banget gitu. Terus akhirnya makanya disuruh kayak yaudah kalau kamu modeling aja gitu, karena basket juga nggak bisa selamanya kalau dulu kayak gitu. Cuman dan nyampe juga juara DBL ya? Iya sempet benar. Ya? Tahun 2018 kalau nggak salah ya. Aku kan pernah nonton DBL lah ya di Jakarta, mungkin di Sumantri gitu-gitu, supporternya luar biasa banget gitu. Wah, parah. Punya nggak pengalaman yang paling kamu ingat gitu secara pas main basket yang sampai sekarang tuh kayak masih aduh pengen ngulangin lagi gitu? Ambience sebenarnya kangen sih kak, kangen banget sama kayak event basket lagi, karena kayak ya tiap kali kalau di BL kan bener-bener audiensnya besar banget kan kak, dan kalau di sekolah aku itu bener-bener diwajibkan kayak seluruh dulu kan cewek semua ya, SMA aku kan di Seladu 1 ya, itu kan cewek semua. Dulu tuh bener-bener siswi-siswinya itu bener-bener diwajibkan untuk kayak supporter gitulah. Nah terus habis itu akhirnya Fania di situ juga suka banget karena banyak banget yang dukung, ditambah kalau dulu kan di BL starting 5 dipanggilnya kan bener-bener yang dipanggil yang satu-satu gitu, satu-satu namanya, itu kangen banget sih yang bener-bener diteriakin sama satu sekolah untuk kayak disemangatin. Terus juga waktu supporter kan juga ada lagu sendiri yang kayak nyebutin nama, terus juga nama Fania dipanggil, tuh kangen aja sih dengan suasana-suasana yang kayak gitu. Klub idolanya apa sih? Apa? Klub idolanya kalau di basket Indonesia ya? Kalau Indonesia saat ini sebenarnya gak terlalu ngikutin, cuman ada beberapa klub basket yang aku tahu karena teman aku banyak di sana. Paling kalau sekarang ini sih aku sukanya sama Indonesia Patriots mungkin ya. Karena kan di sana kayak hampir semua anak-anak UPH juga kan yang aku kenal juga. Terus masih anak muda semua lagi di sana ya. Bener, jadi kayak ya mungkin Indonesia Patriots sih harusnya. Selain basket kamu senang olahraga apa lagi, Fania? Sebenarnya kalau untuk sport tuh banyak banget sih kak. Kayak ya ada renang, aku suka renang. Terus habis itu juga sebenarnya lagi mau mendalami diving juga, karena pengen aja sih, kayak penasaran dengan diving. Terus badminton juga suka, volley juga suka, hampir semua olahraga sih aku suka sih kak. Diving nggak takut merusak kulit gitu Fania? Karena kan jadi salah satu pertimbangan perempuan tuh biasanya. Tapi iya sih kak, bener sih. Kemarin tuh sempat nonton drama Korea ini kak, yang kayak renang-renang gitu, terus kayak keren gitu kan. Terus habis itu kepikiran juga sih, cuman memang iya sih, apalagi kan kalau sekarang pandemi gini tuh gimana ya kak kalau misalnya renang gitu. Cuman tertarik aja karena waktu kemarin habis syuting di Alova 2 kan sempat syuting sama Kak Dikta. Nah Kak Dikta kan lagi senang-senangnya diving. Terus aku ngeliatin kayak wah keren banget tuh kayaknya kalau bisa diving. Dan ada teman aku juga Michelle JKT48 yang diving juga akhirnya gara-gara Kak Dikta. Habis itu aku ngeliat kayak wah kayaknya aku juga nextnya bakal kesini juga sih. Tertariknya gara-gara itu sih Kak. Udah ada banyak banget agenda ke depannya ya. Kalau dari sempat nggak sih kayak merasakan hal yang tidak enak selama bermain basket, atau mungkin selama kamu terjun masuk ke dunia aktor sempat merasakan diremehkan akhirnya kamu bisa sampai sekarang ini gitu? Kalau untuk pengalamannya paling ini sih kak, kayak cedera gitu kali ya. Kalau dulu tuh Fania tuh sempet sampai sekarang sih kak, aku tuh punya cedera dislokasi bahu kak. Itu karena main basket? Itu gara-gara waktu ke Jurnas di Jogja, itu di Gor Labangan. Waktu dulu kan Fania sempet main bawah, main 45, itu kayak center forward, big forward gitu kan. Nah itu waktu Fania mau reborn, disikut, tapi literally yang disikut, terus saya kena sini, akhirnya ininya tuh pindah ke bawah gitu loh kak. Nah dari situ sebenarnya kan tuh harusnya operasi ya kalau dislokasi ya. Cuman karena Fania nggak operasi dan cuman kayak latihan beban aja, jadi kalau misalnya ininya kesenggol lagi keras, ini pasti masih suka jatuh sih kak. Sampai sekarang? Sampai sekarang, cuman karena ligamennya masih kuat, jadi dia bisa yang balik sendiri gitu. Jadi aku kalau misalnya ininya udah dislok, aku bisa kayak gini-giniin, terus nanti ini tiba-tiba bisa balik sendiri gitu. Udah kayak punya cara sendiri ya. Tapi ini loh, maksudnya menginspirasi teman-teman anak muda loh ya, maksudnya yang akhirnya melawan
melawan apa kelemahan dia, tapi dia tahu cara mengatasinya gitu. Jadi kalau lagi main fun basket gitu juga kayak gitu juga. Iya, dulu kan awal pertama kali kan masih suka nangis kan. Tiap kali dislok tuh pasti kayak langsung nangis, gimana ini sakit banget gitu kan. Gila gitu loh Kak, yang gila gitu. Terus habis itu selalu dibedain sama coach dulu. Cuman karena saking seringnya dulu lepas, sampai aku tuh, sampai teman-teman aku udah tahu deh kalau main sama aku tuh kayak hati-hati tuh tangan kiri Fania gitu. Soalnya kayak dislokasi bau kan Kak. Terus habis itu akhirnya begitu sekarang kena kayak udah tahu gitu caranya gimana, cuman diginiin nanti tiba-tiba balik sendiri. Cuman emang kalau terlalu sering Kak, dia tuh bisa agak lama gitu loh. Kayak misalnya ini pindah ke sini, terus habis itu untuk balikin lagi ke situ lama banget gitu sambil nahan ngilu gitu. Ini jatuh gitu ke bawah. Iya, jadi ini tuh punuknya tuh kayak jatuh gitu loh Kak. Sudah asli. Iya, terus habis itu bisa balik sendiri gitu. Ya sama Kak kayak kalau dislokasi apa sih yang lutut kan juga suka gitu kan, dislokasi lutut. Iya. Terus kok nggak mungkin coba ke jalur medis apa emang nggak mau aja? Mungkin karena ini sih Kak, karena kayak Fania kan nggak mau terlalu fokus di basket banget. Jadi kayak ya udahlah nggak apa, selagi aku juga nggak intens banget main dan nggak yang bentur-benturan banget sih, ya nggak terlalu perlu sih gitu. Hal tergila apa sih yang kamu lakuin untuk mengejar cita-cita kamu, Fania? Mungkin kamu pernah hal yang paling di luar dugaan, kayak misalnya kamu pernah mungkin bolos sekolah demi modeling, tapi yang positif-positif itu kan juga setelah itu kan bisa positif jadinya gitu. Mungkin ada nggak Fania kayak gitu-gitu? Apa ya, paling ini sih Kak, dari waktu sih dulu tuh bener-bener kalau basket tuh segila itu, yang kayak klub basket tuh aku bisa ada 2, yang bener-bener pulang sekolah jam 3 terus lanjut langsung ikut klub basket yang private yang dari jam 3 sampai jam 5. Jadi jam 5 sampai jam 8 tuh main lagi basket gitu. Terus sampai rumah juga dribble bola basket, di kasur juga masih lempar bola basket gitu, yang bener-bener sampai segila itu sih. Kalau untuk di dunia aktor sih ini sih mungkin juga kayak dari waktu kayak Fania tuh bener-bener hobi banget ngikutin pageant. Terus habis itu kayak cari tahu siapa sih di balik yang bikin film ini, kayak casting directornya siapa sih, produsernya siapa sih, sampai sekepo itu, sampai akhirnya cari tahu dan coba untuk kenalan sama orang-orang itu gitu. Dari sekian banyak pengalaman kamu di perfilman dan di peraktingan, paling kamu ini apa sih yang paling momen kamu yang seneng, oh ternyata seru banget nih dunia acting nih? Karena jujur aku belum pernah masuk ke dunia sana, pengen tahu aja gitu. Seseru apa sih gitu? Menurut aku seru banget sih Kak, karena kalau misalnya di dunia acting tuh aku bisa belajar banyak hal sih Kak. Kayak kalau di dunia acting tuh aku bisa ngerti nih cara aku menahan emosi gimana, cara aku ngatur emosi gimana. Karena kan di dunia acting kan kita harus tahu kan kapan kita marah, kapan kita sedih. Ada waktu di saat kita ada acting yang tiba-tiba marah lalu terus tiba-tiba nangis gitu. Jadi kayak ngelatih emosi kita tuh harus gimana sih kalau misalnya di depan orang dan bisa ngatur emosi kita. Ditambah kalau misalnya aku acting itu tuh kayak kita bisa belajar banyak karakter sih Kak. Kayak misalnya nih kayak kemarin aku sempat main jadi orang buta. Di sisi lain kan aku harus riset tuh orang buta tuh gimana sih kalau misalnya ngelihat gitu, apakah dia tutup mata atau buka mata tapi tatapannya kosong gitu. Jangan sampai malah jadi lebay gitu ya. Iya benar. Terus habis itu kayak cari tahu kalau misalnya kemarin juga sempat dapat peran yang ceritanya jadi penyanyi, itu gimana caranya kalau misalnya lip sync nggak kelihatan. Terus habis itu ada juga yang kemarin sempat jadi orang depresi, stres gitu, itu gimana. Banyak hal sih, kayak kemarin ini banget juga ada disuruh tiba-tiba nangis karena ceritanya orang yang disayangin tiba-tiba meninggal. Itu kan juga suatu hal yang harus dipelajari juga. Terus banyak hal sih, banyak karakter dari acting yang akhirnya aku belajar banyak dari orang lain gitu, karena harus cari tahu dan riset dulu kan kalau misalnya kayak acting sesuatu hal gitu. Target kedepannya kalau di film pengen seperti apa sih Fania? Mungkin apakah kamu langsung target ke depan menjadi seperti apa gitu buat di dunia peraktingan ya? Ya kalau acting sih tentu pasti pengennya jadi pemeran utama di semua judul kali ya. Mungkin di sinetron atau mungkin di film atau di mana. Karena kalau untuk saat ini kan Fania masih jadi supporting tuh kadang. Mungkin ada beberapa judul yang Fania jadi pemeran utama, tapi di sisi lain masih ada yang supporting juga. Nah, pengennya sih targetnya ke depannya bisa dapat jadi pemeran utama dan tentunya bisa dapat penghargaan di FFI. Amin, Fania. Amin, Best Actress. Pekerjaan atau kegiatan basket dengan modeling kan dua hal yang berbeda banget nih gitu. Menurut kamu apakah ada kesamaan nggak sih? Mungkin apakah setelah kamu belajar basket kamu akhirnya menemukan arti dan manfaatnya untuk ke modeling gitu? Mungkin ada kayak gitu nggak sih? Oh iya jelas. Kalau misalnya kayak di basket tuh aku juga bersyukur aja sih bisa masuk basket duluan dibanding modeling. Karena kalau di basket tuh sebenarnya belajar banyak hal, mulai dari teamwork, kayak gimana caranya kerja sama tim, kita nggak bisa egois satu sama lain, kayak
ya mau itu futsal, sepak bola ataupun yang basket kan semuanya kerja sama tim. Kalau misalnya kita nggak bisa kerja sama tim ya kita nggak bakal bisa menang bareng gitu. Terus juga ngelatih disiplin juga. Kalau misalnya di basket apalagi waktu di UPH itu Fania bener-bener kalau misalnya latihan jam 5 pagi tuh harus setengah 5 pagi atau harus udah di lapangan. Jadi nggak bisa telat dikit gitu, karena waktu dulu sempet di UPH itu ada satu orang yang telat, akhirnya kita semua itu disuruh lari 1 jam, bener-bener timer tuh ditaruh di tengah lapangan 60 menit, terus habis itu di play kitanya suruh jogging terus gak ada berhenti. Itu tuh orang yang telat pasti dibully habis-habisan tuh. Itu makanya sebenarnya memang kalau di UPH tuh bagusnya karena dia disiplinnya kuat banget dan kayak belajar banyak mental juga dilatih lah. Gimana sih kalau misalnya basket waktu free throw diteriak-teriakin sama lawan gitu. Terus kayak ya banyak hal sih yang aku belajar dari basket kayak yang akhirnya juga berguna untuk kehidupan aku juga. Ngambil jurusan apa di UPH? Ilmu komunikasi. Oke, wah emang cocok semua tuh nyambung ya. Iya benar. Itu gimana Fania? Mungkin kalau dari setelah nanti kuliah selesai gitu kan tentunya kan ada nambah lagi nih suatu yang predikat yang kamu dapat gitu. Pengen membuat apa untuk Indonesia kasarnya gitu. Iya. Sebenarnya jatuhnya sih karena Fania saat ini lagi di production house juga. Harapannya tentunya dengan Fania juga kuliah di ilmu komunikasi, marketing communication, bisa juga menghasilkan karya yang bisa menyuarakan karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya untuk perfilman di Indonesia gitu sih. Dan juga bisa memajukan lah perfilman Indonesia saat ini gitu. Amin. Mungkin banyak juga penonton yang belum tahu kalau Fania tuh sebenarnya atlet masih aktif, bahkan sampai nyaris PON sebenarnya. Kalau PON Papua sebenarnya ini iya. Jogja masuk, kamu main di sana ya? Main harusnya. Gimana ceritanya tuh? Aduh. Jadi maksudnya banyak yang nggak tahu loh kalau ternyata Fania itu, atau mungkin ada loh artis di Indonesia tuh yang atlet PON gitu. Bisa ceritain ke kita? Nah sebenarnya memang pengen banget sih Kak. Kayak Fania tuh sempet ngomong juga. Waktu tuh sempet ngomong di Hotman Paris Show. Waktu dia diundang sama Bang Hotman, itu ngomong kalau Fania terakhir basket tuh maunya di PON. Cuman karena proponnya nggak lolos, jadi nggak bisa. Cuman memang terakhir itu tuh Fania tuh mau main di Kejurda juga Kak, Kejurda Jakarta. Karena Fania tuh sekarang udah ditarik jadi atlet Jakarta, dan biasanya harusnya kemarin tuh Fania tuh jadi Kejurda Jakarta Barat untuk KU U19 sampai 24 kalau nggak salah. Itu. Nah, cuman karena sekarang pandemi terus Kejurdanya juga belum jalan-jalan. Kan kalau misalnya Kejurda kan biasanya kan sesuai dari umur dulu kan, umur yang paling rendah dulu sampai yang tinggi kan. Nah, itu aja yang umur 17 tahunan aja kayaknya belum jalan juga gitu. Makanya belum. Cuman yang mungkin orang lain belum tahu karena sekarang Fania tuh saat ini udah jadi atlet basket Jakarta, bukan Jogja lagi, karena udah izin ke Perbasi Jogja untuk keluar, KTP-nya dipindah ke Jakarta, gitu sekarang jadi atlet Jakarta sekarang. Dan Jakarta masuk PON kan ya basketnya? Iya kalau Jakarta masuk, cuman jadi harusnya sebelumnya itu harus masuk. Harusnya, cuman kan itu seleksinya kan kayak udah setahun lalu kan. Kalau Jakarta kan prepare-nya kan mateng banget ya. Nah kalau Fania kan karena baru pindahnya tuh kayak baru beberapa bulan lalu, ya setahunan inilah gitu. Sedangkan yang PON itu tuh udah pada seleksi dan udah terpilih juga, jadi nggak bisa join gitu. Fania, secara lingkungan dan sikap dan perlakuan kepada atlet dan artis kan berbeda ya. Kalau artis kan dijamu lah. Kalau atlet kan ya kita tahu sendiri harus mandiri. Kamu gimana nih saat udah menjadi artis terus saat kembali ke basket sebagai atlet kayak ada merasa itu nggak sih, kayak merasa aduh gitu, maksudnya gitu nggak ada nggak sih? Iya sih Kak, sebenarnya memang juga sempet kayak shock juga waktu masuk ke entertainment kan bener-bener yang dijamu banget gitu kan. Sedangkan waktu Fania di waktu di basket tuh bener-bener semuanya sendiri kan. Cuman gak apa-apa sih, dari situ kayak Fania belajar gitu, kayak sebenarnya waktu Fania sekarang aja Kak, kalau misalnya Fania syuting tuh kayak apa-apa tuh Fania maunya sendiri. Even ada manajer itu Fania kayak maunya tetap sendiri, karena menurut aku kayak akan lebih baik kalau aku bisa sendiri, ya udah sendiri aja. Kayak aku pun datang ke sini juga sendiri, kayak gak usah ditemenin gitu. Karena aku orangnya juga takut ngerepotin, dan basicnya kan sebelumnya memang atlet basket, jadi kayak apapun terbiasa sendiri dan mandiri gitu kan. Jadinya kayak ya udahlah sendiri aja gitu. Gak apa-apa sih, itu malah suatu hal yang menurut Fania berguna juga untuk kehidupan Fania sehari-hari gitu. Karena sebelumnya di atlet basket semuanya mandiri, dan sekarang di entertain lebih dijamu, cuman Fania tetap mengedepankan prinsip mandirinya itu. Berarti beruntunglah nanti seorang pria yang akhirnya ketemu kamu. Iya sih kayaknya gitu ya Kak. Aduh. Fania, kan kalau dari kamu kan juga 3 on 3 juga pernah ya? Pernah. Lebih capek mana, 3 on 3 atau 5 lawan 5? 3 on 3 kali ya Kak, soalnya kayak kalau Fania kan basicnya memang atletnya tuh untuk 5 on 5. Dan kalau 3 on 3 kan juga beda pola, terus juga latihannya beda, lebih intens juga pasti, kayak larinya juga beda gitu. Jadi lebih nyaman untuk 5 on 5 karena lebih main teamwork. Kalau 3 on 3 tuh lebih yang kayak
individual skill gitu kan biasanya, kayak harus bisa di Gojek gitu terus habis langsung sendiri gitu. Nah kalau misalnya 5 on 5 kan lebih main tim, jadi lebih nyaman untuk main tim sih sebenarnya daripada 3 on 3. Pernah ngobrol nggak sama senior yang tapi seperti kamu kan kayak Denny Sumargo kan akhirnya kan dari basket akhirnya ke entertain. Nah, pernah nggak sih kayak ngobrol sharing gitu-gitu? Pernah sih, pasti pernah. Kalau kayak sempat ketemu juga photoshoot sama Ayu Sita sama Ayus yang Kak Ayu yang waktu main 3 on 3 juga, itu juga ngobrol banyak. Terus kemarin juga sempat kolaborasi sama Kodensu juga. Jadi sempat tanya-tanya beberapa hal, dan Fania sukanya sekarang itu Fania tuh lagi gabung sama Happy Ballers gara-gara Kaogi. Shout out untuk Kaogi, baik banget, luar biasa. Gara-gara Kaogi, awal pertama kali Fania collab sama Kaogi, dan Fania tanya banyak banget tentang ya maksudnya perbasketan di Indonesia gimana, entertain gimana dan lain sebagainya. Akhirnya Fania sering sama Happy Ballers sekarang. Gara-gara Kaogi sama Kak Ujo gitu. Terus habis itu akhirnya kalau misalnya Happy Ballers misalnya mau ada acara di mana, itu biasanya Fania juga diajak gitu. Biasanya Fania kalau misalnya pas Kak Selena Maria Selena nggak bisa, biasanya Fania yang gantiin gitu. Kayak pasti Bang Jul gantiinnya selalu aku. Thank you Bang Jul. Masih berambisi ke nonton basket di NBA kah, atau sudah pernah, atau masih berkeinginan? Sekarang sih udah nggak nonton sih. Cuman kalau misalnya kayak tanya pasti tahu. Kayak misalnya klub mana nih yang disuka itu masih ada. Kalau dulu sih Fania suka Lakers. Kalau sekarang masih sama? Masih sama Lakers. Gitu. Pak Fania, kalau misalnya kedepannya nih, kamu sebagai mungkin yang pernah merasakan di dunia olahraga, sekarang dunia olahraga kita mungkin kemarin habis Olimpiade ya, emas akhir hadiah berkucuran gitu. Kamu gimana sih ngelihatnya sebagai atlet juga gitu kan, mungkin harapannya ke depan seperti apa gitu? Kangen sih Kak, jujur kangen banget sama event-event basket kayak gitu. Ini aja kalau misalnya 3x3 event kecil aja, itu pasti aku mau banget sih untuk ikut. Karena kayak apa ya, kangen sama suasana event basket yang besar, megah, terus kayak ya disupport sama banyak orang gitu. Kangen aja untuk ngeliat kayak gitu. Dan kemarin jujur waktu ngeliat yang apa sih juara satunya yang badminton itu, ya Gracie Poli dan Apriani Rahayu, itu bener-bener langsung pengen badminton aja kali ya kayak gitu. Kayak pengen coba untuk jadi atlet lagi gitu loh Kak. Cuman kalau untuk di basket kan pasti perlu prosesnya lagi panjang kan. Ya mungkin kayaknya badminton juga pasti kayak gitu sih. Cuman kayak kangen aja untuk jadi atlet lagi gitu. Tapi apalagi juga basket kita juga ya, putrinya juga kurang rutin berjalan juga ya Fania ya. Iya bener banget Kak. Makanya kayak sebenarnya pengen banget sih untuk bisa ngembangin basket itu. Sebenarnya waktu Fania bikin YouTube tentang basket pun itu juga salah satu platform yang untuk nunjukin kayak di loh sebenarnya di luar sana tuh atlet basket cewek tuh ada banyak dan bagus-bagus skillnya gitu. Makanya waktu Fania bikin challenge yang on fire itu di YouTube Fania, itu harapannya ke depannya tuh ya pengennya biar kayak orang-orang yang nonton basket di Fania tuh kayak oh ini loh atlet basket yang jago gitu loh. Jadi mungkin bukan Fania, tapi ada orang lain yang menginspirasi gitu, yang memang atlet basketnya jago, memang skillnya jago untuk bisa lebih dilihat sama media gitu. Makanya Fania bikin itu. Pengen ke bola nggak? Kemarin sempet tawarin jadi kiper Kak aku Kak. Sumpah, cuma kayak takut sih soalnya Kak. Dulu tuh pengalaman waktu ada ekskul basket, ekskul sepak bola. Terus habis itu Fania sempet ini kan main. Terus tau gak sih Kak, aku tuh yang sosok akal-akalan di bola ya, di kaki. Pengen aku giniin terus habis itu kesiniin gitu loh. Nah, tapi waktu aku gini tuh malah jatuh Kak. Sebenernya itu aku malu banget. Kayak aku udah sosokan tapi gak bisa. Terus fun fact-nya kalau aku main bola, itu tuh aku bisa nendangnya pakai kaki kiri. Tapi kalau kaki kanan gak bisa sehari-hari kanan? Kanan. Bisa cuman gitu ya? Kalau kaki gak tahu, gak nyaman aja kalau nendang pakai kaki kiri. Kalau nendang keras pasti bisa pakai kaki kalau nendang keras biasanya aku pakai kaki kiri, nggak bisa pakai kaki kanan. Gitu? Iya. Tapi kalau main basket pakai tangan kanan tetap kan? Kanan. Cuman kalau kaki nggak nyaman aja kalau kanan yang nendang gitu Kak. Kenapa ya? Bisa gitu. Aku pakai kaki kiri nggak bisa mati sama sekali ya kalau aku. Iya. Aku nggak bisa nendang pakai kaki kanan Kak. Kenapa ya? Fania, kalau misalnya kan bola juga sekarang anak-anak perempuan juga udah mulai banyak kayak ke dunia olahraga lah khususnya. Tadi juga bilang renang, bahkan sampai ke panjat tebing juga banyak nih perempuan pada naik gitu. Kalau kamu ada pesan gak sih ke teman-teman perempuan yang kita lagi mungkin masih galau nih, sosial kamu kayak masih bingung, masih digalauin pacarnya gitu. Sebelumnya pernah galau gak sih? Kalau kayak kamu kan sibuk banget nih. Pernah dong. Ceritain dulu dong ke kita. Sebenarnya aku tuh galau karena aku 6 tahun pacaran akhirnya putus. Baru-baru ini? Udah lumayan lama sih, tapi memang putus nyambung. Cuman memang dari awal memang 6 tahun itu memang gak direstuin, jadi backstreet.
Jadi makanya dari situ sempet galau-galau juga, sempet naik turun juga. Dan dulu kan pacar Fania kan memang ini atlet basket juga, dan memang seringnya atlet basket sih kalau misalnya pacaran. Jadi kayak sama-sama saling support juga, dan ketika lagi galau itu ngaruh banget di main basket aku, Kak. Kayak mainnya jadi jelek gitu. Dan kadang kalau misalnya cowok aku lagi basket juga, itu biasanya kayak kalau mainnya jelek pasti coachnya langsung telepon aku kayak, "Van, kamu ngapain nih?" gitu. "Ini kenapa sih mainnya jelek?" Pasti digituin, sering banget. Tapi pemain bola juga ada yang kayak gitu gak sih? Makanya pemain bola kebanyakan sih kalau misalnya udah menikah menurun biasanya. Oh gitu. Biasanya. Oh emang gitu ya? Iya, kepikiran. Nah itu tuh makanya tuh Kak, gara-gara pacar tuh jadi suka kayak gitu. Tapi kalau sekarang berarti lagi masih mencari atau sudah memiliki saat teman? Ini sih single aja sih. Cuman kalau untuk deket ada. Cuman maksudnya kalau untuk pacaran kayak mempertimbangkan lagi, karena sebelumnya baru aja putus sama pacar yang toksik banget, Kak, menurut aku. Yang literally toksik, yang sampai kayak aku nggak bisa ngelanjutin kerjaan aku, dan aku merasa selama aku pacaran sama dia tuh kayak nggak produktif sama sekali gitu loh, Kak. Toksiknya dia ngapain aja? Misalnya harus minta update gitu. Toksiknya itu tuh selalu bikin nangis setiap hari. Serius kan, itu masalah kecil selalu dibuat besar, selalu aku bikin nangis. Terus habis itu kayak apa-apa dikit-dikit harus ngepost lah sama dia gitu loh. Gimana sih tiba-tiba? Pertama aku ngomongin percintaan di sini. Jadi pengen tahu juga. Gak apa-apa ya. Gak apa. Kita sharing-sharing aja, Kak. Jadi gitu, Kak. Lebih nyaman, bukan lebih nyaman ya, lebih klop ngobrol sama cowok atlet atau cowok di dunia entertainment? Sebenarnya dua-duanya pasti klop sih, karena kan kayak aku paham dua bidang itu. Jadi ketika ngobrol pasti ada satu hal yang bikin sama nih topiknya, akhirnya jadi nyatu gitu. Cuman kalau misalnya disuruh milih disuruh milih sebenarnya kalau ada yang bisa basket dan entertain lebih bagus ya. Gitu. Ya sih, Kak. Iya. Kayak kalau misalnya dua-duanya gitu. Kadang soalnya kayak ya sekarang aja banyak gitu loh yang kayak ada dunia aktor juga tapi dia juga suka basket dan basketnya juga jago gitu. Makanya kayak kadang suka aja sih kalau misalnya ada yang sama-sama satu bidang gitu. Fania, mungkin pertanyaan tadi belum kejawab tapi aku jadi banyak banget pertanyaan. Kamu kan atletis banget ya. Kamu gimana sih mungkin kalau ngelihat cowok yang malas olahraga? Tapi jangan lihat aku ya. Kalau aku agak senang tapi lebih senang makan daripada olahraga. Tapi ini ada nggak sih kayak misalnya kan ada tuh mungkin cewek yang kalau ngeliat cowok olahraga lu tidur mulu sih gitu-gitu. Mungkin kamu kayak ada kesel nggak sih gitu? Ini nih keselnya karena kesel ngeliat cowok yang gak olahraga gitu. Iya. Malas olahraga lah kasar gitu. Malas olahraga. Malas menjaga kesehatan dia gitu. Kadang suka kesel sih. Ya walaupun aku juga kadang suka yang makan gitu kan. Sama kok, Kak. Cuman kadang kayak mungkin karena aku yang biasa olahraga jadi ngeliatnya kayak aduh sebenarnya kamu tuh bisa lebih sehat loh kalau olahraga gitu. Cuman ya olahraga menjadi satu hal yang karena itu adalah hobi aku, harapannya juga pasangan aku juga suka olahraga akan lebih bagus juga sih gitu. Cuman kebanyakan, Kak, mantan aku pun yang gak olahraga biasanya setelah sama aku tuh jadi rajin olahraga gitu. Malu soalnya, Fania. Oh gitu ya? Gitu ya? Aku kalau misalnya tiap hari ketemu kamu juga aku kenapa malu kayak gini. Ini apalagi anak-anak ini nih ngerokok kerjaannya. Tapi gimana, suka cowok ngerokok? Jujur aku dulu sangat-sangat menghindari, Kak. Cuman karena aku makin kesini ya akhirnya berjalanlah waktu. Open minded aja lah ya. Kita nggak bisa juga maksa untuk kayak langsung berhenti. Karena dulu aku pernah punya mantan yang hobinya memang ngerokok. Maksudnya ngerokoknya parah banget, Kak. Terus habis itu akhirnya aku coba ngambil rokoknya, aku patahin rokoknya. Terus dia marah banget, Kak. Literally yang marah banget. Terus yang kayak gila ya kamu psikopat gitu. Soalnya kayak itu rokok. Padahal rokok doang, cuy. Dan gitu. Sebungkus kan banyak banget rokok. Iya. Maka aku zaman dari pacaran sama yang ngerokok banget, sampai ada yang tiap kali mau beli rokok selalu pinjem uang aku juga ada. Kayak gitu, Kak, asli. Tapi kalau sekarang udah pada malu kali cowok-cowok gitu deketin kamu. Aduh. Gitu. Jadi aku sekarang lebih open minded aja, Kak, untuk soal cowok ngerokok gitu. Oke. Fania, mungkin aku kembali ke pertanyaan tadi. Ada pesan buat para perempuan yang mungkin masih galau gitu? Kalau untuk kalian semua lah pokoknya yang misalnya masih galau tentang kalian mau olahraga apa, ngelanjutin apa, kalau saran aku sih tetap lakuin apa yang kamu jalani saat ini aja sih. Kalau misalnya kamu memang sukanya di basket, ya udah kamu jalanin dulu aja basketnya. Kalau misalnya memang puji Tuhannya ke depannya ada jalur lain, ya ambil itu. Pokoknya intinya lakuin apa yang kamu suka aja saat ini. Apalagi untuk generasi muda saat ini ya, Kak, kayak lakuin aja dulu apa yang kamu suka, karena suatu kerjaan itu akan lebih baik kalau itu adalah hobi kamu juga gitu. Betul.
Ya nggak sih Kak, kalau Iya. misalnya memang kayak Fania pun hobinya sebenarnya memang di basket gitu, dan di basket aku bisa menghasilkan duit gitu. Ya itu suatu hal yang menurut aku sangat menyenangkan dan ya passionate untuk aku jalani gitu. Dan sekarang juga ke bawah sampai kamu udah menjadi seperti ini, juga tetap main basket dan juga tetap menghasilkan konten-konten berkualitas. Benar. Di dunia acting pun juga kayak gitu sih Kak, kayak aku ngerasa main-main doang kalau lagi kerja. Oke, iya benar ya. Ya nggak sih, kayak cuma sejam sana sini terus udah selesai gitu. Aku suka banget sih Kak kalau misalnya udah dapat skrip yang memang ada karakternya, langsung kayak excited aja untuk baca gitu. Berarti mungkin ada kepengenan juga, mungkin pengen berakting sebagai atlet mungkin ya. Nah, itu Delova 2 Kak. Delova 2 tuh perannya aku jadi atlet basket. Cuman itu memang Delova 2 itu ceritanya tuh memang full basket karena Delova 2 itu dibuat untuk mengenang siapa? Kobe Bryant. Kobe Bryant yang waktu dulu sempat Lakers ya. Ya, Lakers sempat gak ada itu. Akhirnya kita buatlah filmnya untuk mengenang Kobe Bryant itu. Gitu. Cuman ditunggu ya Kak. Amin. Kapan kira-kira Fania? Apa? Delova 2-nya? Apa ya? Tayangnya maaf. Tayangnya rencana sih katanya akhir tahun ini di Desember. Cuman nanti kedepannya bakal dikasih kabar lagi. Gitu. Jadi semoga juga dunia peraktingan dan perfilman kita juga mulai bangkit lagi ya pasca pandemi ya. Amin, bener. Bioskop udah buka belum sih Kak? Udah, tapi kayak masih beda 2 kursi doang. Oh iya. Males banget nontonnya. Iya, kayak nonton sendiri gitu. Iya, kalau dulu kan PDKT kita ngajak temen kan enak tuh sebelah sambil ngobrol. Sekarang enak banget. Jauh-jauh ya. Sekarang kita kalau beli popcorn berarti harus 2. Gak bisa jauhin di sini. Iya bener. Kalau digeser juga jauh banget ya. Iya bener sih. Oke deh Fania, kita terima kasih Fania ya telah kita di studio ini. Semoga juga kamu filmnya makin bagus, makin meningkat, banyak banget acting dan jadi pemeran utama. Dan semoga juga basket putri juga lebih berkembang lagi Fania. Amin. Siap. Terima kasih Fania ya. Ya, makasih banyak Kak sebelumnya Kak.